Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ramadhania. Di video kali ini saya akan membahas tentang koordinasi saraf dan hormonal. Kita tonton videonya sampai habis yuk. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang koordinasi, yang mana koordinasi yang akan kita bahas adalah saraf dan hormonal. Nah, kita akan membahas tentang saraf. Nah, saraf sendiri merupakan sistem regulasi atau kelompok yang bertugas menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh sekaligus memberi tanggapan terhadap rangsangan. Nah, pada saraf sendiri terdapat bagian-bagiannya, yaitu ada badan sel, dendrit, akson, dan sinapsis. Nah, badan sel itu memiliki nukleus dan nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma granuler. Badan sel yang berkelompok selain di saraf pusat terdiri dari disebut dengan ganglion. Nah, dendrit sendiri adalah juluran pendek yang bercabang-cabang yang keluar dari badan sel. Nah, fungsinya untuk menerima rangsangan dan membawanya ke badan sel saraf. Nah, akson adalah juluran panjang dari badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel. Nah, ujung akson akan bertemu dengan dendrit dihubungkan dengan sinapsis. Nah, sinapsis sendiri adalah sambungan antara neuron. Nah, sinapsis dapat menjalarkan dan menghambatkan impuls. Pada sinapsis terdapat celah yang disebut dengan celah sinapsis. Dan sinapsis ini mengandung zat penghantar. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Nah, saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh selaput mengines. Pada manusia, otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang disebut dengan otak kiri dan otak kanan. Kedua belahan dihubungkan oleh balok otak berongga yang berisi cairan getah bening yang disebut cerebrospinal. Pada tali spinal terjadi pindahan saling sehingga terjadi kebalikan sistem pengendalian, di mana otak kanan akan mengendalikan tubuh bagian kiri dan begitu juga sebaliknya, otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Nah, pada sumsum tulang belakang ini sendiri merupakan lanjutan dari medula oblongata sampai dengan ruas kedua tulang pinggang. Bagian luarnya berwarna putih, sedangkan bagian dalamnya berwarna hitam. Nah, lapisan pelindung otak ini ataupun pia meter, akronoid, dan durameter menyerupai plasma dan cairan interstisial tapi tidak mengandung protein, merupakan peran yaitu sebagai bantalan untuk jaringan lunak otak dan medula spinal. Nah, sebagai media pertukaran medium dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinal. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls dari dan menuju sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi berdasarkan impuls yang dibawanya terdiri dari dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Yang mana sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, berdasarkan dari arah impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua juga,
yaitu terdiri dari saraf otak dan juga saraf susun tulang belakang. Nah, saraf otak ini berasal dari otak yang berjumlah 12 pasang. Nah, sedangkan saraf tulang belakang ini berasal dari susun tulang belakang yang berjumlah 31 pasang. Nah, saraf susun tulang belakang ini berdasarkan asalnya dibedakan terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, dan 4 pasang saraf pinggul atau skandal, dan juga disertai 1 pasang saraf ekor. Nah, yang mana saraf saraf tepi ini merupakan dia mempunyai 2 subdivisi fungsional utama, yaitu sistem somatik dan otonom. Eferen somatik dipengaruhi oleh kesadaran yang mengatur fungsi-fungsi seperti kontraksi otot untuk memindahkan suatu benda. Sedangkan sistem otonom tidak dipengaruhi oleh kesadaran dalam mengatur kebutuhan tubuh sehari-hari. Nah, sistem saraf otonomi ini terdiri atas saraf motorik viscera yang mana yang mengimpuls otot polos, organ viscera, otot jantung, pembuluh darah, dan kelenjar ekskrorin. Nah, pada sistem saraf ada juga sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem saraf tidak sadar ini yang mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Misalnya otot, jantung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf tidak sadar ini terdiri dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah, relaksasi lambung, melebarkan iris mata. Sedangkan saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat denyut jantung, mempersempit pembuluh darah, kontraksi lambung, menyipitkan iris mata. Nah, saraf sendiri mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama, menerima informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, mengkoordinasi informasi. Dan yang ketiga, memberikan respon. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensori, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Nah, yang mana neuron sensori mempunyai dendrit yang berhubungan dengan reseptor. Akson neuron sensori berhubungan dengan neuron lain. Neuron sensori berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Sel saraf ini sangat berhubungan erat dengan alat indera sehingga disebut juga saraf indera. Fungsi saraf ini adalah untuk menerima rangsangan dari alat indera, kemudian menembuskan impuls saraf ke pusat saraf, yaitu otak atau susun tulang belakang. Badan sel neuron sensori ini bergelombang membentuk ganglia. Bagian dendrit berhubungan langsung dengan alat indera atau reseptor, dan bagian aksonnya berhubungan dengan sel saraf yang lain. Akson akan berakhir di interneuron. Nah, yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik ini mempunyai dendrit yang berhubungan dengan akson lain. Akson berhubungan dengan efektor. Fungsi neuron motorik yaitu menghantarkan tanggapan dari pusat susunan saraf ke efektor. Struktur neuron motor ini yaitu pada bagian ujung dendritnya dihubungkan dengan ujung akson yang berhubungan langsung dengan bagian efektor, yaitu otot maupun kelenjar. Neuron motorik ini berfungsi untuk
meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan dilakukan respon tubuh. Impuls secara langsung berjalan dari neuron sensori ke neuron motorik. Dan yang ketiga, neuron asosiasi. Neuron asosiasi disebut juga dengan neuron intermediate. Neuron ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat. Neuron asosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor, yang mana neuron konektor berfungsi sebagai penghubung neuron satu dengan yang lain, sedangkan neuron adjustor berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensori dan neuron motorik. Contoh cara kerja sistem saraf. Nah, pada setiap sel yang ada dalam tubuh kita memiliki muatan listrik yang terpolarisasi, sehingga ada perbedaan potensial antara bagian luar dan bagian dalam dari suatu membran sel, tidak terkecuali sel saraf. Rangsangan yang diterima oleh alat indera melalui sel saraf reseptor akan diteruskan oleh sel saraf dalam bentuk impuls yang merupakan tegangan listrik. Kemudian, impuls yang diterima oleh sel saraf reseptor diteruskan ke sel saraf sensori melalui sinapsis untuk kemudian dihantarkan ke otak yang dalam perjalanannya melalui sel-sel saraf konektor. Kemudian informasi yang sampai ke dalam otak diolah, diinterpretasi, kemudian memberikan jawaban terhadap informasi yang diterima. Dalam pemberian informasi yang diterima, aliran informasi itu dibawa ke otak, ke sel-sel saraf motorik, kemudian terjadilah respon berupa gerakan. Nah, itu pada saraf, pada gerakan sadar, sedangkan pada gerakan refleks atau tidak sadar, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi tanpa diolah di dalam otak. Langsung dikirim di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke sel motorik untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Gerakan refleks dapat dibedakan atas refleks otak bila saraf penghubung berada di dalam otak, misalnya gerak mengedipkan atau menyempitkan pupil bila adanya sinar, dan gerak refleks sumsum tulang belakang bila sel saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang, seperti misalnya gerak refleks pada lutut. Hormon berasal dari kata to exhale, yang artinya merangsang. Hormon sendiri adalah zat kimia berbentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa organik. Hormon mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh seperti homeostatis atau pengatur secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Metabolisme, produksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Hormon dihasilkan oleh kelenjar ekdorin atau disebut juga kelenjar buntu, karena hormon tidak dialirkan melalui saluran, namun langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, ciri-ciri hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel darah endokrin dalam jumlah sedikit, diangkut ke sel atau jaringan tujuan oleh darah, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang berada di sel target, misalnya memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Hormon bekerja atas perintah dari saraf.
sistem yang mengatur kerjasama antara sistem saraf dan sistem hormon terletak di daerah hipotalamus atau disebut juga dengan kendali saraf endokrin karena hormon mempengaruhi kerja organ yang sifatnya spesifik, maka kelainan yang akan timbul akan mudah ditelusuri. Pengaruh kerja hormon tidak secepat pengaruh kerja otot. Peran hormon ini sebagai komunikasi sel dan juga sebagai regulasi pada tubuh. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut sistem endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini terdiri atas hipotalamus, pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, gonaid, kelenjar pineal. Macam-macam hormon pada manusia terdapat ada 7 bagian, yaitu yang pertama kelenjar hipofiz, terletak pada dasar otak besar, berukuran kecil dan bulat dengan diameter 1,3 cm, mengkreasikan berbagai macam hormon yang mengatur bermacam-macam kegiatan yang berlangsung dalam tubuh. Dan yang kedua, kelenjar tiroid, terdapat di bawah jakun depan trakea. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin dan tridopteroin. Hormon tiroksin dan tiroid berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, kelenjar paratiroid, terletak di belakang kelenjar tiroid, menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk mengatur kontraksi ion Ca dan P dalam cairan ekstraseluler. Dan yang keempat, kelenjar adrenalin. Kelenjar ini terletak di atas ginjal, terbagi atas 2 bagian, yaitu kontraksi dan nodula. Yang kelima, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terbagi menjadi ovarium pada wanita dan testis pada pria. Dan yang keenam, kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi untuk merayap glukosa dan mengubah menjadi glikogen saat kadar glukosa dalam darah tinggi. Glukagon berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa saat kadar glukosa dalam darah rendah. Dan yang terakhir, kelenjar plasenta. Ini merupakan jaringan yang menghubungkan ibu dan bayi dalam rahim. Nah, selain pada manusia, hormon juga terdapat pada hewan, yang mana hormon pada hewan ini berfungsi untuk mengatur homostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Nah, hormon pada vertebrata pada umumnya hormon yang dihasilkan vertebrata hampir sama dengan hormon yang dihasilkan manusia. Dan hormon intervertebrata, misalnya serangga menghasilkan hormon otak, hormon epdison, dan juga hormon juvenil. Nah, penggantian kulit pada serangga dipengaruhi oleh hormon. Itu adalah merupakan salah satu contoh hormon pada hewan. Nah, kita masuk ke bagian gangguan pada sistem saraf dan juga sistem hormon. Nah, gangguan pada sistem saraf ini ada beberapa, yaitu diantaranya epilepsi yang merupakan penyakit kelainan pada neuron di otak. Yang kedua, neuritis merupakan iritasi pada neuron. Dan yang ketiga, Alzheimer yang merupakan penyakit yang sering menyerang manusia yang
yang berusia lebih dari 65 tahun. Yang keempat adalah stroke, yaitu kerusakan otak yang terjadi akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah. Yang kelima, Parkinson yang disebabkan karena kurangnya neurotransmitter dopamine pada dasar ganglion. Dan yang selanjutnya adalah gangguan pada sistem hormon. Gangguan pada sistem hormon ini diantaranya gigantismus, kreatinisme, akromegalin, tetani, diabetes mellitus, dan juga Addison.